Kalau kita bertanya who rule the world atau siapa yang mengendalikan dunia saat ini, maka sebagai pengatur dunia semua orang pasti akan menunjuk ke Amerika. Lalu dalam 10 tahun terakhir Amerika mendapat tantangan baru, yaitu Tiongkok. Di posisi ekonomi nomor 2 dunia negaranya, Tiongkok tidak bisa dikendalikan Amerika secara penuh, termasuk dolar Amerika tidak terlalu mempan dengan Tiongkok. Kita intermezzo sebentar. Bayangkan, 40 tahun yang lalu, Tiongkok negara komunis kental dengan pengaruh Deng Xiaoping yang sangat komunis. Lalu ada pertanyaan, bagaimana Tiongkok membangun jaringan kereta api? Bagaimana Tiongkok membangun infrastruktur jalanan? Bagaimana Tiongkok membangun pelabuhan dan industri dengan masif? Adakah yang meminjamkan dolar ke Tiongkok 40 tahun yang lalu? Atau adakah waktu itu Tiongkok membangun pakai surplus perdagangan? Apakah Tiongkok begitu kaya 40 tahun yang lalu itu? GDP 40 tahun yang lalu Tiongkok sekitar tahun 1980-an hanya $200 per kapita. Bandingkan dengan Indonesia di tahun 1980-an adalah $490 per kapita. Alias penduduk Indonesia masih lebih kaya 2,5 kali lipat dari Tiongkok. Karena Tiongkok tidak mau ikut IMF, Tiongkok berani printing money, berani untuk membuat hingga membangun, sehingga sekarang GDP per kapita Tiongkok adalah $14.000 atau 3,5 kali warga Tiongkok itu lebih kaya dari warga Indonesia yang secara per kapita, atau 20 kali asetnya lebih kaya Tiongkok dari Indonesia yang hanya senilai 1,1 triliun, Tiongkok 20 triliun dolar. Intinya, tetaplah bertahan dengan ilmu barat, wahai pejabat, dan tetaplah bersandar ke dolar Amerika dan ilmu ekonomi Amerika. Pakai aja terus, garansi sampai mampus Indonesia terus berhutang. Kok nggak nyadar-nyadar juga ya? Itu IKN, bangun aja pakai printing money. Berani nggak? Kok ngutang berani, cetak uang berbasis proyek nggak berani? Kalau kita dekat sama Tiongkok ya, jangan manut aja sama Tiongkok. Sekalian aja printing money kayak Tiongkok. Jangan hanya dekat saja, tiru sekalian. Wah, ini ora. Kembali ke pengendali dunia. Kita petakan. Total GDP negara BRICS bersebelas adalah $31 triliun. Total GDP negara Uni Eropa adalah $24 triliun. Total GDP Amerika adalah $25 triliun. Total GDP 11 negara ASEAN adalah $3,6 triliun. Masih kalah sama India sendirian aja, yaitu membandingkan 11 negara ASEAN tadi dengan GDP India. GDP India itu $3,8 triliun. Total minyak bumi yang dihasilkan oleh BRICS dengan anggota barunya adalah 55% minyak dunia. Jadi apakah BRICS baru jadi kekuatan dunia baru? Akankah punya PBB baru? Akankah punya IMF baru dan World Bank baru? Tidak pakai dolar tapi yuan. Akankah nanti akan begitu? Sekarang kita ke korporasi. Siapakah perusahaan terkaya dan terkuat di dunia? Apakah Apple? Apakah Tesla? Apakah Meta, Facebook? Apakah Amazon? Sebenarnya perusahaan-perusahaan tersebut hanya ukurannya semut bagi dua perusahaan besar ini. Perusahaan besar itu adalah Vanguard dan BlackRock. Vanguard dan BlackRock adalah perusahaan investment fund terbesar dan terkuat di dunia. Kalau boleh dikatakan, mereka lah Wagnernya dunia korporasi, ujung tombak soft powernya Amerika. Total aset manajemen yang dikelola mereka nilainya adalah $15 triliun atau 5 kali GDP-nya Perancis, atau 70% GDP-nya Tiongkok, atau 15 kali GDP-nya Indonesia. Lalu bagaimana dua perusahaan besar tersebut mengendalikan dunia? Sangat sederhana caranya. Vanguard dan BlackRock memiliki semua saham perusahaan besar dunia. Vanguard dan BlackRock adalah pemegang saham besar di Google, Apple, Amazon, Facebook, juga Microsoft, dan banyak lagi perusahaan besar dunia, perminyakan, farmasi, bioengineering, high-tech, dan lain sebagainya. Jadi, setiap kita atau Anda melakukan sesuatu seperti pembelian atau memakai platform melalui berbagai macam perusahaan itu, Vanguard dan BlackRock semakin kaya. Kita nonton Netflix, Vanguard semakin kaya. Kalian menggunakan Instagram, BlackRock semakin kaya. Kalian membeli iPhone, kalian membuat Vanguard semakin kaya. Yang parah lagi, kalau kalian membuat Vanguard semakin kaya, maka BlackRock menjadi semakin kaya juga. Mengapa? Karena keduanya memiliki saham paling besar di masing-masing perusahaan. Di dalam Vanguard ada BlackRock, di dalam BlackRock ada Vanguard. Jadi, strategi pemerintah Amerika adalah menguatkan swasta dengan didukung negara di dalam hal pencaplokan ekonomi. Jauh lebih canggih dari apa pemerintah Tiongkok lakukan. Sekali lagi, Vanguard dan BlackRock adalah Wagner di dunia korporasi, sehingga langkah mereka lebih bisa abu-abu, lebih bisa melakukan penyangkalan resmi yang masuk akal. Namun tujuannya satu, menyatukan semua sistem dalam satu wadah perputaran ekosistem keuangan yang memperbudak dunia.
Utamanya untuk membuat ekosistem dolar agar dunia tetap bergantung ke Amerika. Itulah mengapa kita di dalam bernegara penting sekali memahami strategi perang negara lain, memahami nation interest negara lain, dan bagaimana mereka memainkan dengan cantik untuk menyedot kekayaan negara lain, memainkan pejabat negara lain tanpa semua sadar. Ya mbok ke depan Indonesia juga punya Wagner, punya Vanguard, punya BlackRock juga gitu loh. Tinggal print doang kok rupiahnya. Buat investment fund, terus beliin Indomie, BCA, Astra, Adaro, IKN, Rempang, gak usah ribut gitu loh. Atau ambil barang Tiongkok seperti Xiaomi, Oppo, Wuling, Wantal, apalah pokoknya ambil. Peace.